Kepada Anda, kepada kepada manusia, Muhammad. termasuk kepada manusia semuanya, termasuk kepada Kristen. Baca kembali. Baca kembali. Ah, udah main teknik dia. Main teknik. Ya, dia. Kristen juga tahu nggak apa itu roh? Tahu nggak? Baca kembali Al-Isra. Coba tuh. Kutanya dulu kau. Sebentar. Kau tahu nggak? Sebentar kau. Iya, sebentar lah dulu Bang Juma. Tadi Bang Juma sudah banyak menarasikan ayat-ayat juga dalam Alkitab. Jadi ini Bang Haji mau mengambil dari Bible, jangan Alkitab. Nipu aja kau. Bible. Sebentar. Kau pakai dengar baik-baik Juma. Emang Islam. Ya, apa itu? Al-Isra 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit. Kau tahu urusan roh. Salah nggak ayat ini? Salah nggak ayat ini? Kepada siapa yang diberi sedikit? Salah tidak ayat ini? Kepada siapa yang diberi sedikit? Kepada Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan saya. Kau ngerti urusan roh? Tidak, cuman sedikit. Kau nggak akan ngerti siapa Yesus karena kau nggak ngerti urusan roh. Sekarang saya tanya samamu, apakah kamu mengerti tentang urusan roh? Gak usah, saya akan. Aku balik nanya samamu. Memaparkan tentang roh, otakmu nggak nyampe. Oke, silakan kau paparkan tentang roh. Silakan, saya diam. Tentang roh, otakmu nggak nyampe, Juma. Saya diam. Iya, karena otakmu nggak nyampe. Silakan. Mana? Gak akan nyampe. Al-Quran saya mengatakan. Al-Isra 85. Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad saja dikasih pengetahuan tentang roh itu cuma sedikit. Apalagi kalian. Kalau kalian merasa lebih tahu. Dengar. Kalau kamu merasa lebih tahu tentang roh, coba kau paparkan ke saya. Roh adalah gak akan nyampe otakmu Juma. Gak nyampe karena memang pengetahuan manusia itu cuma sedikit. Kau udah dikutuk, Nabi Muhammadku saja dikasih pengetahuan tentang roh cuma sedikit, apalagi Kristen. Gak bisa. Juma gak. Coba kau buktikan. Apakah kau mengerti tentang roh? Ini kita baca. Muhammad, Nabi Sunda. Apakah kau mengerti tentang roh? Mari kita baca. Mengerti nggak kau tentang roh? Diam dulu kau, panjang banyak cerita. Perkosalah siapa yang kamu kehendaki. Al-Isra 85. Iya, saya ngerti. Oh ya, salunaka anir roh. Diam dulu. Kulir roh min Perkosalah siapa yang kau kehendaki. Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku. Minal ilmi illa qalila. Saya paham ayat itu. Kau ngerti urusan roh? Saya ngerti. Di mana? Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, roh itu termasuk urusan Tuhanku. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Lu di mana pengetahuan Nabi Muhammad tentang roh itu makhluk gaib. Ini buatmu Juma, enggak usah Muhammad. Roh itu makhluk gaib. Wah, makhluk gaib. Iya. Sekarang artinya kau lebih tahu tentang roh. Diberi pengetahuan, melainkan sedikit kepada Muhammad, kepada Juma nol. Iya, itu di Islam. Sekarang di kamu. Gak ada di Islam, ini Muhammad. Oke, sekarang di kamu diberi pengetahuan yang lebih gak? Saya diberi. Iya. Saya diberi. Sekarang di Kristen tidak diberi urusan roh, nol otaknya. Ya. Sekarang kau jelaskan roh adalah nggak nyampe otakmu Juma. Roh adalah karena ayat ini sudah mengutuk. Nggak bisa kau jelaskan. Nggak bisa kau jelaskan. Membuktikan bahwa Al-Quran itu betul. Ternyata pengetahuan tentang roh itu cuma sedikit. Sekarang kau buktikan. Sekarang kau buktikan kalau kau lebih tahu tentang roh. Ada nggak? Nggak ada. Nggak nyampe otakmu. Kamu hanya menyembah roh bertanduk 7 bermata 7. Nggak nyampe otakmu. Bukan nggak nyampe. Kamu nggak tahu apa-apa tentang roh. Otakmu nggak nyampe juga. Dia tidak bisa menjelaskan tentang roh. Cuma ini benar-benar botol. Memang botol. Jelaskan roh adalah. Bang Juma. Cuman pertanyaan itu aja kau nggak ngerti coba. Sekarang saya tes kamu Juma, saya tes lagi. Roh adalah. Enggak, coba. Saya nggak mau. Al-Quran saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad diberi pengetahuan sedikit tentang roh. Sebentar, saya tes kamu. Nabi Mukondo. Kalau nabiku saja diberi pengetahuan sedikit tentang roh, apalagi kalian. Tapi kalau kalian mengatakan kalian lebih tahu tentang roh, saya bertanya, roh adalah. Kamu harus mendapat yang sebanding dengan Tapi coba ini Bang Juma, ini Bang Haji mau ada nanya bawa data ini. Coba Bang Juma nanti tanya. Iya, saya bertanya. Ini giliran saya dong. Sebentar. Bang Juma ketakutan. Padahal Bang Juma ini sudah ahli katanya kan. Sudah terkenal ini loh Bang Juma.
Tapi kalau Bang Juma hanya ahlinya bertanya doang, saya balik bertanya untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Apakah Nabi Muhammad diberi pengetahuan sedikit tentang roh? Iya. Apakah kalian diberi pengetahuan yang lebih? Coba sebentar ini Bang Juma ini kan. Coba sebentar aja Bang Juma ini, Bang Haji silakan. Katanya iya. Sekarang saya tanya, roh adalah mencret. Jangan nyampe otakmu Juma. Hanya itu dikatakan. Tidak akan nyampe otakmu. Buktikan aja. Gimana sih Bang Juma? Sekelas Bang Juma takut ditanya. Coba sebentar Bang Juma. Juga ternyata. Bukan Bang Juma. Ini Bang Haji karena mau menanya sesuatu Bang Juma, silakan. Ini pertanyaan kedua. Oke, ini pertanyaan kedua. Oke. Tunggu Bang Juma. Saya belum bertanya. Silakan. Aduh, ini rupanya yang saya kenal Bang Juma hanya silakan. Saya bilang silakan, jangan kau nangis. Silakan. Oke, silakan. Pertanyaan kedua. Bentar. Siapa yang pertama sekali dikategorikan Islam atau Muslim? Kalau Islam itu Nabi Muhammad, kalau Muslim itu manusia pertama Adam alaihissalam, dan seluruh nabi-nabi pembawa risalah di kalangan umatnya dialah Muslim yang pertama, seperti Nabi Musa. Siapa Muslim yang pertama di kaumnya Nabi Musa? Ya Musa. Di Daud, siapa yang Muslim pertama di zamannya Daud? Ya Daud. Di Isa, siapa kemudian yang Muslim pertama di zamannya Nabi Isa? Ya Isa. Tapi ajaran ke Muslim dengan pertama sekali saya bertanya, dengar dulu. Siapa yang Anda pertama bertanya, sekali saya menjawab. Islam. Silakan jawab pasti. Yang Islam itu penyempurna Islam itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyempurna siapa yang pertama kali Islam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dibantah Quran surah 6 ayat 14, Quran surah 6 ayat 63, 163? Sebentar. Quran surah 16 ayat 123. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma. Saya Juma Lindo. Silakan lanjut Bang. Al-Quran berapa tadi kau bilang? Ditentang oleh Quran surah 2 ayat 127 sampai 133. Di situ pertama sekali Muslim adalah Ibrahim. Ya Muslim, bukan Islam tuyul. Saya kan udah bilang tadi. Saya bertanya siapa yang pertama sekali Muslim. Saya sudah bilang tadi. Siapa saudara, yang pertama sekali Muslim? Pastikan dulu Juma. Muslim itu. Pastikan saya siapa jawab. yang pertama sekali Muslim. Saya jawab. Muhammad atau Ibrahim? Muhammad atau Ibrahim? Saya jawab saudara. Ya, silakan. Saya jawab. Kau bertanya aja susah. Muslim itu adalah oknumnya, orangnya. Islam itu ajarannya. Paham sana? Sama seperti Kristen adalah kelompoknya, Kristiani adalah orangnya, Muslim itu orangnya, Islam itu agamanya, keyakinannya, aturannya, hukum-hukumnya. Paham ya? Jadi antara Islam dan Muslim itu berbeda. Oke. Islam dan Muslim berbeda. Sekarang boleh. Sebentar. Boleh saya balik nanya? Jangan. Sebentar, kamu jangan khawatir. Oh, enggak boleh ketakutan dia. Kristen ini mau ditanya macam menghindar. Takut dia, takut. Muslim dan Islam itu berbeda cuma ya. Muslim dan Islam berbeda. Ya, Islam itu hukum-hukum, pokok aturan. Muslim adalah orang yang tunduk kepada hukum-hukum tersebut. Tambah lagi. Sampai situ sekarang paham? saya tanya kepadamu, apakah Ibrahim itu tidak termasuk Islam? Beliau belum mengajarkan ajaran Islam sempurna ajaran Islam pada masa Nabi Muhammad. Ayo, silakan. Tetapi dia adalah seorang Muslim. Karena perintahnya di dalam Al-Quranul Karim, Nabi Abraham alaihissalam itu disebut Muslim, keturunannya semua disebut Muslim. Al-Quran menjelaskan itu, saya bacakan ayatnya. Wa huwa sami'un alim, dia menyembah kepada Tuhan yang maha mengetahui. Nggak usah banyak. Sabar dulu. Sekarang saya tanya kepadamu, sebentar. Saya kan ditanya. Wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Quran. Jadi seluruh nabi-nabi termasuk Yesus itu Muslim. Oke, sebentar. Lanjut. Tadi kamu katakan pertanyaan ketiga, Ibrahim bahwasannya tidak mencerminkan Islam, betul? Kata siapa tidak mencerminkan Islam? Tuyul. Muslim. Inilah kalau orang Kristen, persis sama Paulus berbicara pasti. Bang Juma, ini belum siap loh dia Bang Juma, waktunya kurang lebih 1 Enggak, dia pelintir. Bahlul. Host Bahlul, dia memelintir ucapan saya, coba.
Di mana saya mengatakan bahwa Nabi Abraham itu tidak Islam? Nanti Coba. dibantah Bang Juma. Kamu Bahlul juga kau, host. ketemu imbang kamu. Nah, inilah kalau orang Kristen makan babi pasti bahlul semua nih. Dengar dulu baik-baik. Kamu Pertanyaanmu sudah 3 loh. Pertanyaanmu sudah 3, ingat. Enggak ada, kamu belum bisa jawab. Tadi kamu nggak bertanya dari tadi. Ibrahim itu bukan dasar Muslim. Paulus penipu. Ibrahim itu bukan Udah Islam. bertanya 3 kali minimal dibilang tidak. Gimana nih, host? Gimana ini, host? Tolong, host. Coba sebentar Jangan lagi Bang melihatkan Juma, bergantian Bang Juma. Pengecut Kalau ini. nanti bilang di pelintir ini nanti ada bantahan. Jangan kau biarkan Bang Juma bertanya kepada saya, host. Gantian lah, Bang Juma nanya. Ya, saya kasih tahu sama kamu Host, Juma. tolong, host. Jangan biarkan. Anak-anak ini. Comberan. 3 pertanyaanmu minimal. Boleh saya balik nanya? Comberan ini, host. Boleh saya balik nanya? Nggak ada, saya tahu ilmu kamu Juma. Saya udah tahu ilmu kamu. Kamu diam aja. Saya udah tahu ilmu kamu. Ya. Bagaimana, host? Kalau kamu Bagaimana, katakan host? Ibrahim itu bukan Islam. Host? Bagaimana, host? Coba lanjut dulu Bang Juma. Ini ada mau dibilang Bang Haji, silakan Bang Haji. Ternyata sama-sama kampret. Nah, tuh. Yang namanya Oten semuanya Tuh. kampret. Bang Juma tadi sudah Saya banyak loh narasi Bang Juma. ditanya Ini tinggal Bang Haji. Udah kurang ajar si Juma. 3 pertanyaan Iya. saya ditanya. Saya mau Gimana banyak sih bertanya. Bang Juma ini? Sudah Coba. kurang ajar. Sekelas Bang Juma ternyata Coba. begini. Takut gitu. Coba. Host, Takut boleh dia. saya bertanya, host? Enggak perlu kau bertanya. Enggak boleh saya bertanya katanya. Enggak perlu. Karena ini Bang Haji belum selesai Bang Juma. Di komarnya sendiri saya nggak boleh bertanya. Saya belum selesai. Anda sudah Ayo udah lanjut. Belum selesai Oke, dia Bang silakan. Juma nanti. Oke, pertanyaan Nafsu kali keempat. Bang Juma mau nanya saya. Pertanyaan keempat, silakan. Enggak ada pertanyaan keempat ini. Satu pun belum kau jawab. Iya. Nah, ini ilmunya ini. Ilmunya ditanya. Ini ilmunya dia Apa? comberan ini. Apa lagi? Dengar ya. Silakan pertanyaan keempat, silakan. Dengar Juma comberan. Kau jangan menarasikan ya. Silakan. Hei. Dengar ya. Ketakutan Juma nih, comberan. Dengar udah Juma ketakutan. comberan. Dengar Juma Ketakutan comberan. nih, ya. Dengar Juma Bertanya comberan, tapi dengar. takut. Nah, Juma Silakan. comberan. Tadi kamu katakan Ibrahim itu bukannya Islam. Itu kamu bantah tadi, tapi dia seorang Muslim. Ya. Sekarang saya tanya kepada kamu, apakah Ibrahim itu tidak menuruti ajaran Islam atau tidak? Saya jawab, Islam itu pokok hukum. Apakah pada zaman Nabi Abraham itu ada pokok hukum? Ada, berarti Islam sudah ada. Oke? Namun, kesempurnaan Islam itu nanti di zaman Nabi Muhammad. Ingat di awal saya mengatakan, Islam itu pokok hukum. Apakah Nabi Ibrahim menerima pokok hukum? Menerima. Apakah Nabi Adam menerima pokok hukum? Menerima. Berarti mereka semua menerima Islam. Yesus juru selamat. Yesus juru Islam. Selamat itu artinya Islam. Oke, sudah jangan usah panjang-panjang. Saya nggak panjang-panjang sama Pertanyaan kamu. keempat, sekarang pertanyaan kelima, silakan. Kalau Anda katakan Juma comberan, kalau Anda katakan bahwasanya Islam itu disempurnakan, Dia yang bertanya, dia yang emosi. Kalau kamu katakan Muhammad itu yang menyempurnakan Islam, bagaimana dengan Quran surah 43:27? Di sini ada dikatakan, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku, dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid. Sebentar Juma. Sebentar. Kalau Ibrahim mengatakan ini kalimat tauhid, Tuhan yang menjadikanku itu kalimat kekal untuk selama-lamanya, sama kepada keturunannya, kenapa Muhammad hanya menjadi Allah? Oke, baik. Silakan. Saya jawab, Al-Quran surah Al-Baqarah. Is qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Apa ini? Saya menjawab, nggak bisa. Al-Quran Islam itu Al-Quran. Al-Quran itu Islam. Kenapa kau panas? Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah kamu kepada Allah. Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Wa warsa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya Inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian juga kemudian Yakub mewariskan ucapan itu kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah
telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jelas itu. Ini pertanyaanmu yang kelima. Boleh saya bertanya satu? Muslim bukan Islam ya. Muslim bukan Islam ya. Muslim beda dengan Islam. Boleh saya bertanya satu saja? Ya, oke. Coba ini kita biarkan Juma bertanya, kita persilahkan Juma bertanya. Tapi begini nanti Bang Juma, ketika Abang bertanya, lalu kalau ada yang menjawab, kita upayakan entah 2-3 menit, jangan nanti terus Bang potong. Abang potong nanti langsung gini. Nah, nggak boleh Juma. Oke, silakan. Oke, baik. Tapi giliran saya tadi barusan menjawab diikuti dengan suara tertawa dan suara tepuk tangan, itu apa Bang host? Ya, kalau giliran saya. Kamu duluan buat begitu, tolol. Itu bukan saya Bang Juma, itu bukan host itu Bang Juma. Artinya kan begini tadi Bang Juma, Bang Juma dengan Bang Haji dia berdebat. Kalau kalian buat seperti itu, memang Bang Juma buat begini. Saya biarkan, itu bukan host loh. Saya maklum. Kalian kan agama yang diwariskan penjajah. Saya maklum. Sekarang saya balik bertanya. Satu pertanyaan. Tadi kau yang buat pertama Juma. Satu pertanyaan saya. Saya boleh bertanya kan? Ya, silakan bertanya. Tapi pertanyaan saya belum ada kau jawab dengan jelas. Silakan. Urusanmu itu, karena otakmu tidak sampai. Pertanyaan saya dengarkan. Silakan dulu Bang Juma ya, silakan Bang Juma. Pertanyaan saya. Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 24. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, artinya memakai nama Yesus dan berkata, Akulah Kristus. Artinya penyesat yang datang kepadaku itu bergelar bernama Yesus dan bergelar Kristus menurut Yesus. Pertanyaan saya, ayatnya di mana? Ayatnya. Diam dulu. Kutu babi diam. Pertanyaan saya, siapa yang pengikut Kristus setelah Yesus? Islam atau Kristen? Ingat kata Yesus kepada muridnya, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata Kristus. Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa banyak orang hari ini yang mengikut Kristus? Saya jawab. Oke, ini Bang Haji yang jawab ya, atau Bang Elia? Bang Haji duluan ya. Oke, silakan Bang Haji. Saya baca ayatnya lagi ya. Saya jawab. Saya baca ayatnya lagi. Sebentar Taman. Saya baca ayatnya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka... Host, bukan itu ayatnya host. Kau yang mengatakan host, bukan itu hostnya. Host, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Matius. Ya. Ingat itu Yesus sedang berbicara dengan muridnya di Bukit Zaitun. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Mana? Sebab mana? Nomor 5-nya? Bilanglah ayat 5-nya. Sian deh loh. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaanmu di mana? Pertanyaan saya, penyesat itu datang memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus atau Mesias. Pertanyaan saya, hari ini siapa yang banyak orang pengikut Mesias, pengikut Kristus palsu yang dinubuatkan Yesus, Islam atau Kristen? Jawab. Hari ini, oh ya silakan. Jadi begini, jadi biar kita telah. Jangan dulu, orang pintar dulu. Si Haja ini pintar, loh. Berarti enggak. Haja kamu sudah angkat tangan. Tunggu dulu. Kutanya dulu si Haja ini. Haji kau angkat tangan, Haji. Saya jawab boleh. Udah kamu Haji dulu. Karena jawaban Bang Haji dengan jawaban Bang Elia pun nanti itu sama dulu. Haji kau nggak sanggup. Bukan nggak sanggup. Haji, kamu menyerah Haji. Bang Juma, tapi Bang Elia. Haji, kamu menyerah. Saya nggak nyerah. Bukan. Ya udah. Haji yang menjawab karena yang bertanya tadi kepada saya 5 pertanyaan Haji. Setelah bertanya Haji, saya bertanya samamu ya. Setelah boleh. Kau panggil Paulus sekalian. Kau mau bertanya. Enggak perlu saya panggil Paulus. Ya udah, silakan Haji kau jawab Haji. Enggak terlalu banyak narasi yang penting Bang Juma. Banyak orang yang memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang itu, apakah di Islam atau Kristen? Silakan.
Saya jawab. Ya. Di dalam Matius 24 ayat 4 sampai 5 ini keadaannya nubuatan di masa mendatang. Bentar ya, baterai saya lagi lowbat. Saya mau cas dulu. Aduh, mana ini chargernya? Bentar ya. Ya, sambil menunggu charger Bang Haji, ini kalau bisa kita memang diskusinya sehat lah. Kalau bisa narasi-narasi yang nggak penting, ini kita hindarilah, begitu ya. Ini biasanya memang perdebatan ini lebih banyak narasi nggak pentingnya nanti. Oke. Ini nubuatan Yesus, keadaannya di zaman-zaman akhir. Ya, karena di sini ayat 3. Sebentar. Aduh, kok zaman akhir kepada kamu. Sebentar, kepada kamu itu siapa? Tadi kan Bang Juma kan udah janji 2-3 menit, baru nanti Bang Juma komentari. Penipu. Kalau dijawab Tadi udah janji loh Bang Juma 2-3 menit dulu, baru ini nanti baru dikomentari Bang Juma supaya enak. Silakan. Biar kau tahu Juma, ini khotbah Yesus tentang zaman akhir dan akhir zaman. Nih ya, lalu murid-muridnya penasaran. Dia bertanya di ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata murid-muridnya, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu? 1. Dan apakah tanda kesudahan dunia? 2 pertanyaan ada di sini. Tanda kedatangan Yesus dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada murid-muridnya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jelas bagi murid-murid Yesus, waspada katanya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini memang di tengah-tengah orang-orang yang mengaku-ngaku pengikut Yesus tapi menyesatkan. Ini jelas ayatnya. Keadaan tentang di zaman akhir dan akhir zaman. Tentang kedatangan dia nih. Nih. Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kedatangan dunia? Ada 2 pertanyaannya kepada murid. Bagi murid, dia harus mengikuti perkataan gurunya. Bagi murid, saya nggak membela orang Kristen. Bagi murid dia harus memahami kata gurunya. Sebab banyak orang akan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Banyak orang-orang pendeta sekarang memakai nama Yesus selalu menyesatkan, bahkan berakibat fatal. Mereka ngaku-ngaku Mesias. Itu benar. Kamu akan mendengar perang. Ya, silakan Bang Hos. Sebentar, Bang Juma boleh naik lagi Bang Juma ini. Bang Juma ini pelanggaran dari TikTok loh Bang Juma. Ini harus naik lagi nanti Bang Juma ini. Oke, sekarang saya bertanya ya. Naik kau Juma, naik. Mana Bang Juma? Naik kau Juma, sekarang saya bertanya nih Juma. Dari kemarin kalau saya bertanya samamu, kau nggak bisa jawab. Naik dulu kau Juma. Ya, pelanggaran tadi Bang Juma. Naik lagi Bang Juma. Sebentar Bang Elia menunggu dia datang ya. Ya, saya tidak menyangkal itu ayat. Dia bilang katanya bukan keadaan zaman akhir itu. Itu ayatnya ada. Murid-muridnya bertanya. Anda bertanya, saya tanggapi dulu. Guru, katakanlah kepada kami. Sudah. Begini bro. Nah, silakan. Ya, saya tanggapi. Ketika kau tadi cuma menjawab tentang pertanyaan si Haji tidak terima. Kau bilang, kata siapa? Kata siapa? Sampai dia berulang-ulang bertanya sampai 5 pertanyaan. Saya punya hak. Jangan nafsuan kamu. Ini hak saya untuk membantah jawaban tadi. Apa sih lo? Jadi ketika saudara mengatakan dengan jawaban tadi, terima kasih. Anda sudah mengakui bahwa begini. Coba Bang Juma komentar ini, tanggapi Bang Juma 2 menit, baru nanti habis 2 menit, lalu nanti ke Bang Elia nanti. Begitu. Oh ya, oke, boleh. Jadi sudah terjawab ya, saudara-saudara. Saudara Haji sudah mengakui bahwa penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus itu di kalangan Kristen itu sendiri. Terima kasih banyak, Anda sudah jujur mengakui itu. Artinya bahwa sebelum ada Kristen hari ini, orang-orang yang dinasihati Yesus di sana adalah Bani Israel yang duduk di Bukit Zaitun. Mereka kedatangan penyesat dengan memakai nama Yesus Kristus. Orang di luar, murid-murid yang duduk di Bukit Zaitun, yang pertama kali katakan bahwa aku bertemu dengan Kristus di gurun, aku bertemu Yesus di padang, di bilik, dan seterusnya, itu adalah Paulus. Maka orang banyak yang dimaksud di sana adalah Yesus. Sabar. Saya tahu arahnya. Sabar. Karena Paulus mengaku, saudara. Karena Paulus mengaku Kristus. Biarkan saja Haji. Saudara, karena Paulus mengaku Kristus. Sabar dulu, 1 menit lagi Bang. Habis itu kau bertanya boleh. Ya. Nah, Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Artinya penyesat itu mengaku Kristus.
Paulus itu sendiri mengaku Kristus dengan terang-terang di dalam kitabnya, di dalam kitab Roma. Tetapi Bible Indonesia merubah kata Kristus menjadi Kristen. Jadi Paulus itu mengatakan, akulah Kristus. Aku ini Kristus. Itu Paulus katakan itu. Di dalam 1 Korintus 11 nomor 1. Kisah Para Rasul 9:22. Roma 16 nomor 7. Paulus dengan terang-terang di sana mengaku Kristus, tetapi identitas itu disalah terjemahkan oleh Lembaga Bible Indonesia supaya tidak ketahuan bahwa penyesat itu ternyata Paulus. Oke? Jadi mulai hari ini Anda harus memahami ini sesuai dengan jawaban sejarah haji. Ternyata penyesat itu bernama Kristus dan pengikutnya bernama Kristen. Titik, selesai. Demikian. Silakan bertanya. Oke, silakan saya bertanya dulu ya. Kalau tentang jawabannya itu udah nggak apa-apa. Itu kan kau nggak paham gramatika Yunani. Itu fakta. Saya kasih bahasa Yunaninya kalau mau. Sekarang saya bertanya, ini pakai logika sebentar. Di dalam ilmu sains, sperma itu keluar dari testis, dari penis, diproduksi di testis. Quran bilang sperma itu Quran surah At-Tariq nomor 5-7, sperma itu keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Tunjukkan pertanyaan saya nggak membantah ini, saya nggak membantah. Kau tunjukkan dulu sama saya manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan spermanya keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Kau jawab. Oke. Baik. Jadi kalau berbicara mengenai ayat suci Al-Quran, manusia diciptakan kemudian dari air yang dipancarkan dari tulang, baik itu dari dada maupun dari sulbi. Dalam Al-Quranul Karim yang Anda jelaskan, dalam tahap embrio, organ-organ reproduksi laki-laki dan perempuan, yaitu bukan testis itu pertanyaan dan saya, ovarium. Tunjukkan kepada saya manusia yang spermanya keluar dari tulang. Itu pertanyaan saya. Bagaimana ceritanya mau ditunjukkan? Kau silakan coli biar ku kasih kop di dalam tubuhmu. Kalau saya coli, aneh orang ini. Saya keluar dari penis. Aneh kau itu. Bukan saya dari menjelaskan tulang. tentang Al-Quran. Apakah sperma keluar dari tulang? Coba kau tunjukkan. Coba kau tunjukkan. Kepada saya manusia yang spermanya keluar dari tulang belakang. Tunjukkan, cepat. Sekarang pertanyaan saya, kalau bukan dari tulang belakang, spermamu itu di mana? Berarti Quranmu bohongan, karangan. Benar atau tidak? Saya menjelaskan, boleh kan? Boleh saya menjelaskan kan? Silakan. Kau jangan lari-lari. Oke, makanya kau diam dulu. Dalam tahap embrio, dengar. Spermanya keluar dari tulang. Tunjukkan itu poinnya. Silakan jawab. Diam. Dalam tahap embrio, organ-organ reproduksi laki-laki dan perempuan ada dua. Yang pertama untuk laki-laki disebut testis, dan kemudian untuk perempuan itu ovarium. Jadi ketika perkembangan di sekitar ginjal antara sumsum tulang belakang, tulang rusuk manusia itu ke-11 yang ada pada diri kita dan juga yang ke-12, itu fakta. Seiring kedewasaan kita sebagai manusia baik laki atau perempuan, organ tersebut itu menurun ke bawah. Turun dia. Ovarium berhenti di panggul, sementara testis turun hingga mencapai skrotum atau melalui eugenosis kanal. Ini kalau kita membahas tentang kitab suci Al-Quran, itu harus sampai ke sana. Nah, pada orang dewasa, setelah turunnya organ reproduksi, organ ini menerima kemudian pasokan saraf, dan kemudian dalam ilmu kedokteran itu disebutnya abdominal aorta, yang terbelah di antara tulang belakang dan tulang rusuk. Itu yang perlu Anda pahami. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai ayat suci Al-Quran, tidak ada ilmu kedokteran yang kemudian mampu menjelaskan sedetail mungkin terhadap apa yang ada dalam Al-Quran, kecuali dengan penelitian. Nah coba. Sudah? Apa itu yang kau tunjukkan? Apa yang kau tunjukkan? Sudah. Jadi apa yang kau terima tunjukkan? kasih ya. Ya. Jadi ya, silakan. Cuma dari jawaban dia tidak mampu membuktikan bahwa Qurannya benar. Ayat Qurannya bilang sperma itu keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Itu poinnya. Itu tidak berbicara tentang kau bilang dalam embrio. Enggak, itu enggak berbicara embrio, kawan. Poinnya di sana, sperma itu keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Itu poinnya. Nah, kalau sperma itu keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada, jangan-jangan kau cuma saat melakukan hubungan suami istri, maaf ya, yang kau masukkan tulang belakangmu ke alat kelamin istrimu, benar atau tidak?
Oh, nggak begitu. Bahas Quran itu kalau nggak tidak begitu berarti Quranmu salah. Al-Quran tidak begitu. Salah atau Jangan, tidak? jangan tertawa dipaksa. Saya sudah menjelaskan tadi, saya Bang. tertawa. Saya sudah menjelaskan tadi. Quranmu itu salah atau saya sudah menjelaskan tadi. Quranmu itu salah atau benar? Benar. Al-Quran saya sudah sangat benar. Oke. Al-Quran saya tidak ada keraguan di dalamnya. Tunjukkan kepada saya manusia yang spermanya keluar dari tulang. Lah, Siapa itu sperma manusia? itu dengar saya. Sperma itu di mana menurut saudara? Saudara, tunggu. Sebelum kalau Anda kemudian klimaks, sperma Anda sebelumnya berada di mana? Sperma saya berada di testis dulu, di telur, 2 telur yang menggantung zakar. Oh, berarti sekarang ini di biji.
Itu ayo. Coba definisikan ngantuk itu apa, tidur itu apa? Tidur itu nyenyak. Ngantuk itu mau tidur. Oke, wes bilang aja kalau nggak bisa Supaya gitu ya. Kalau kita tidur sejauh manakah dikatakan ngantuk? Sejauh di manakah dikatakan ngantuk? Itu kan biar dan sehat dan lain itu kan manfaat kan, biar seger dan lain-lain, manfaat tidur. Nah, sekarang begini. Sejauh manakah dikatakan ngantuk, sejauh manakah dikatakan tidur. Jadi orang itu nanti biar membedakan, oh ini posisi ngantuk, oh ini tidur. Yang dia dinamakan dengan mengantuk itu apa? Ngantuk itu adalah sudah datang teman si Charles. Ya dulu itu Charles, udah lebih pandai kau. Kalau aku kan, kalau ngantuk mataku, tidur aku Pak. Jadi ngantuk itu adalah apa? Nggak bisa. Yaitu kondisi seorang yang notabene orang itu masih bisa mendengarkan sesuatu tapi tidak bisa membedakan, tidak bisa memaham. Tapi mendengar sesuatu, ini adalah ngantuk. Kalau tidur itu apa? Melemahnya semua saraf-saraf otot dan lain-lain, ya kan? Dan di sana sudah tidak bisa mendengarkan sesuatu. Ini namanya tidur. Ya. Bapak ini jadi dokter, contoh kita Pak, itu Bapak dokter apa Ustadz? Dokter cinta dia. Saya bukan dokter, bukan Ustadz Bu Mauli. Aman-aman bukannya sama saya ini. Ya. Dan ini apa mau konsultasi lebih jauh dengan saya? Saya mau sapa-sapa kegiatan saya cuma nguli. Moga-moga saya off mic dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Charles Simamora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kerja kau Charles, waktu itu kan masih tidur, masih kerja. Apa Bung? Kau kerja di batu bara kan?